Kita pindah ke laga lainnya di mana ada PSV dan juga Dortmund. Ini PSV yang juga begitu sangar di liganya sendiri ya. Kita guys ya Mas Arpa ya. Nggak pernah terkalahkan loh di liganya, bahkan begitu produktif dan juga sedikit kebobolan, tapi begitu lawan Jadon Sancho yang udah lama nggak main di MU bisa kebobolan. Lo kemarin apakah memang Dortmundnya yang bagus, apa PSV-nya ternyata levelnya ya level Belanda segitunya doang? Gimana sebagai pakar Liga Belanda? Pakar Liga Belanda. Temen Hanif Marjuni kan, suka bareng. Pertama itu gue baca judul apa ya? Jadi judulnya pemain pinjaman MU mengantarkan Dortmund ke partai. Selalu ada MU-nya. Pasti ada headline-nya MU buat engagement ya. Apa pemain pinjaman? Ya kalau kita lihat sebenarnya pertandingan kemarin itu kan menunjukkan ya itulah perbedaan kelas lah bagaimanapun juga. PSV top banget kan di liga, kuat banget lah, jaraknya dengan peringkat gua jauh banget. Jauh, beda belasan poin. Dortmund aja sekarang nggak tahu peringkat berapa, peringkat 3 atau 4 kali. 4 segala macam ya, itu hanya menunjukkan satu perbedaan kelas, sudah itu aja sih. Nah, tapi kalau ngomongin kelas kan permainan kemarin sebenarnya nggak begitu jauh gitu. Kalau lihat dari peluang-peluangnya PSV sebenarnya banyak, tapi efektivitas mereka yang justru membedakan antara Dortmund yang menurut gua Sancho golnya pelan ya, itu nggak bagus-bagus amat dari si gol, dan gol keduanya Royce juga dari blunder backnya direbut kan. Menurut lo apakah masih jauh itu levelnya Mas kemarin? Lebih ke mental sih. Kalau gue kan kemarin kenapa gue menjagokan salah satu tim ketika tampil di kompetisi Champions itu, kenapa DNA itu penting sekali, karena emang pengaruhnya memang seperti itu Ji. Kan kita lihat kan sini statistiknya juga dari expected goals-nya, dari shots-nya sampai akurasinya juga bagusan PSV sebenarnya, tapi efektivitasnya beda-beda tipis kan? Tapi klinikalnya kan seperti apa. Nah, momen-momen seperti ini ketika dua tim kualitasnya mirip, mungkin dari sisi sekarang ya existing satu peringkat 4, satu peringkat 1, tapi dari sisi mentality itu yang membedakan. Dan Dortmund gue yakin kenapa mereka bakal lolos, yaitu karena mereka punya mentality. Saat-saat krusial, decisive moment seperti apa, pemanfaatan peluang seperti apa, nah ini yang bisa dimanfaatin oleh Dortmund, tapi nggak bisa dimanfaatin oleh PSG. Jadi apakah ini membuktikan bahwa Sancho masih hidup? Nih kalau pasti kan suka diserang sama ini kan, bocil-bocil netizen nih. Apakah Sancho masih hidup? Salah Ten Hag dong. Sancho yang Sancho masih hidup atau memang MU-nya nggak bisa pakai dia? MU-nya nggak bisa. Kayaknya kedua dah. Itu udah jelas banget itu masih ditanya ya kayak gitu. Benar. Nggak cuma pertandingan kemarin dong, setelah pertandingan tiga pertandingan sebelumnya itu Sancho gue bilang juga mainnya bagus, dan perannya dia tuh kadang walaupun startnya di left wing, tapi dia banyak banget aktifnya tuh di area tengah gitu, ngisi ke sentral segala macam, yang sangat mengingatkan gue sama di musim terakhirnya dia sama Haaland gitu, partnership dia kan banyak kan gitu sebenarnya, ngisi di number 10 segala macam. Dan Ten Hag sebenarnya sempat sadar juga tuh untuk memainkan dia di posisi number 10, tapi habis itu somehow nggak works out dan mereka berdua kayaknya ada konflik yang nggak terselesaikan. Jadi menurut gue emang salahnya di Ten Hag. Dan Sancho ini menurut gue Dortmund dapat steal deal banget kalau bisa dapetin harga dia setengah harga dari yang dia dijual. Ini udah steal deal banget buat si Dortmund. Harga ini harga besi ya? Harga baja. Gimana Mas Arwa, lu setuju sama Rizal bilang MU nggak bisa pakai dia, bukan Sancho-nya yang memang nggak bisa bermain di liga yang lebih tinggi kompetitif dibandingkan Liga Jerman? Ya gue rasa anak lulus SD juga tahu ya begitu ya. Iya maksudnya emang ya sekarang lu lihat pemain yang dibeli sama Erik Ten Hag masuk ke MU yang jalan siapa? Ada Højlund. Itu. Ya oke lah. Nunggu berapa lama untuk bisa nyetak? Enggak apa-apa. Enggak ada masalah, gue setuju. Cuman itu doang kan. Dan Nano udah bagus sekarang. Lu bilang bagus ya? Ya lumayan. Kan tapi backnya juga belum. Nah kalau untuk soal kiper kan gue udah berkali-kali bilang, dia waktu beli itu ngapain lu beli, lu mau build up serangan. Tapi kan build up itu bukan hanya soal satu pemain kan, soal sistem. Backnya juga harus bisa mengikuti waktu City waktu Pep itu ngebuang Claudio Bravo, kan karena Claudio Bravo yang nggak bisa, sistemnya udah ada. Sekarang lu mau bangun sistem yang baru di MU, tapi lu cuman kayak gue beli satu penjaga gawang, gue bisa build up dengan pemainnya nggak bisa build up. Dikasih ke Maguire bingung gitu. Jadi ya sorry itu sih, tapi faktanya seperti yang dibilang Rizal tadi, memang ya itu Sancho kan baru membuktikan hipotesanya bahwa Erik Ten Hag ini gagal dalam rekrut pemain, ya itu makanya mungkin Radcliffe itu juga dibawa masuk kan, sampai di sekarang mau melakukan efisiensi segala macam, bahkan mau ada opsi untuk cut loss segala macam. Ya gue rasa sih simple aja itu sih, nggak ada. Nah, menurut gue juga bisa dua-duanya sih, karena kan banyak pemain yang dari Bundesliga kayak Timo Werner pun
juga nyata ini nggak bisa excel di balik ke Bundesliga pun juga so-so aja gitu, nggak jadi pemain utama juga, akhirnya sekarang ke Spurs juga. Spurs kan. lumayan kan? Lumayan sekarang. Iya lumayan, tapi kan Lumayan. levelnya Spurs nggak ada pressure gitu, bukan level tim juara yang berkapasitas menjadi juara Liga Champions, juara Liga juga. Emang di MU ada pressure ya? MU pressure ya loh. Perlu juara. Bilang pemain pinjaman MU mencetak gol lawan apa tuh? Nggak, tapi PSV benar. gitu kan. Pressure-nya besar, tapi Pressure-nya bukan besar. untuk Liga Champion. Ya pokoknya demanding aja fansnya gitu. Tiap minggu harus menang segala macam, itu aja sih. Sampai ini aja bahasan PSV sama Dortmund kita bahas Sancho-nya lah, bukan bahasan Iya, Dortmund. iya. Karena itulah besarnya MU ya. Kita nggak akan lama-lama bahas ini karena kita akan pindah ke kasta bawahnya di mana kemarin ada Liverpool yang menang sampai 11 ya agregatnya, kemudian ada banyak ya. AC Milan. Nah, Liverpool ini menurut kalian sampai sejauh mana amunisinya ini dengan kedalaman skuadnya yang gue bilang tipis, melaju di semua kompetisi kan sekarang masih kuat gitu kan. Di FA masih ntar akan next lawan MU, di Liga masih di peringkat 2, di ini juga masih Europa League masih melaju sampai fase selanjutnya. Menurut lo sampai kapan nih, Mas? Kan karena belajar dari musim 2 musim lalu ya? Apa musim 2 musim lalu? Iya. Yang akhirnya dia habis-habisan cuma dapat si 2 trofi domestik juga kan? Iya. Tapi kan itu karena City-nya sama karena Madrid lah, maksudnya Iya. yang City yang kita lawan pada saat itu kan emang yang lagi Liga gila kan, City-nya, City-nya yang lagi Madrid. gila, dan mereka juga bisa bersaing sampai ujung kan juga nggak kalah-kalah juga, maksudnya mereka tampilnya cukup dengan standar yang cukup tinggi. Poin seperti mereka kalah dari City itu kan poin di mana di musim-musim sebelumnya tim juara dengan poin seperti itu, artinya nggak ada yang salah dengan apa yang ditargetkan pada waktu itu 4, tapi kan memang di pekan terakhir sama di final Liga Champions. Final Liga Champions ketemunya Madrid, Iya. rajanya Liga Champions, raja terakhir. Walaupun Madridnya katanya dibilang musim itu adalah musim yang mungkin musim jelek kan, sampai dibikin dokumenterinya kan, banyak yang meragukan dengan kualitas Madrid di musim Iya, itu. tapi kan sebenarnya. ngalahin. Tapi Madrid kalau Ngalahin final Chelsea, iya, ngalahin City, semua. dia nggak pernah kalah kan Liga Champions kalau final Iya, Madrid kalah. nggak pernah kalah. Justru itu kan yang nunjukin kualitas mereka, DNA-nya di mana. Mereka bisa jadi juara 14 kali itu dari mana ya? Karena dari situ, dari hal-hal yang seperti itu diprediksi gagal, ternyata mereka bisa come up dengan apapun itu, dan itu bisa dilakukan oleh Madrid. Kalau gua ngeliat Liverpool, tadi lo bilang skuadnya tipis, gua bilang sih nggak tipis ya. Mungkin tipis dari nama besar, tapi secara kualitas mereka bisa step up, semuanya bisa step Ya, up. main-main mudanya berarti termasuk Iya. lu udah Iya. cukup pede kan dengan Iya, main-main mudanya iya. kan. Itu ya mungkin balik lagi ke Ten Hag ya. Iya. ini pelatih apa bobo MU. Ya benar. pelatih dengan sederet pemain inti cedera. Iya. Apa yang lo harus lakukan? Kalau Ten Hag, gue nunggu pemain inti. Alasan dong. Gue nunggu pemain inti dong, Nanti baru baru bagus, bisa ya, bermain. ya. Tapi ini kan enggak. Gue coba pemain yang bukan pemain inti, pemain junior Tapi bahkan Mas, gue coba main. ini fans MU akan menjawab, lu membandingkan pelatih yang sudah lewat dari 8 tahun dengan yang Tapi baru kan 1,5 pelatih yang ini, tahun, Mas. pelatih ini lu banggakan di musim kemarin sudah exit Oh expectation. bukan saya yang maksud gua, tapi kan kalau gua melihat dari sistemnya kan memang dia belum nemu kan. Sebenarnya kan Klopp udah jalan sistemnya gitu kan selama Tapi 7 kan tahun. pemain-pemain ini kan juga belum tentu ngejel dengan sistem Iya, ini ini. gua juga Pemain-pemain yang setuju. baru dicoba. Tapi kan at least lu coba pemain-pemain ini kan. Lu munculin Conor Bradley kapan sih baru main? Bisa main. Sebenarnya kalau argumen-argumen gitu tuh selalu orang ambil satu titik aja yang diuntungin kan. Oh ini Klopp udah 7 tahun, 8 tahun, ini baru 2 tahun. Tapi juga ada variabel lain yang harus pikir. Lah, MU duitnya unlimited. Sekarang kan nggak bisa. Ya oke lah, Mas. 2 tahun Belanjanya terakhir kan De FFP. Antoni beli Casemiro, Iya. Klopp pas-pasan gitu. Selalu ada variabel yang lain. Nunes Tapi 70 juta, terus Gakpo 30 juta, Iya. kan banyak juga belanjanya kan sebenarnya McAllister Liverpool. Hah? murah McAllister 30 juta. 30 juta. Jadi kumpulnya juga Tapi 100 kan jutaan juga. Semuanya bisa ngejawab. Ya itu, Iya, perbedaannya itu kan. dan Bedanya bahkan itu. ketika kemarin mereka krisis pemain, mentalitas mereka, pemain muda mereka semuanya compete. Generasi Gen Z yang kemarin menang Piala Liga itu Ya kan. itu yang bedanya kan, mungkin ini kayak kita lihat eranya Alex Ferguson kan, di mana zaman dulu dia mainin siapa aja, Class of bahkan 90, 7 back 8 back kalau nggak salah lawan Arsenal kan, yang ada Fabio, Rafael, Oh, yang O'Shea dan dua lain-lain Brazil bisa ya. tetap menang kan. Berarti kan itu sistem udah jalan kan. Ini yang membedakan apakah memang Liverpool musim ini bisa Sistem excel. United pada waktu itu kan juga bukan sistem juga sih. Dari Kolektif, sisi ya, permainan, kolektif. permainan kolektif, ya murni penokohannya Sir Alex lah yang bisa membuat mereka. Mainnya kan ya wing, crossing, Iya, goal, iya, ya simple permainan. Cuma kan main simple nggak gampang. Tapi ya. berarti karena pelatihnya udah lama juga kan, Ya. nancepin ya dianya di situ Iya, kan. iya, Sama Pak. kayak Klopp kan juga menancapkan dirinya Cuman begitu kan kuat gitu. keberanian untuk nyoba setiap pemain di setiap pertandingan berbeda, pemain yang berbeda, komposisi yang berbeda, itu kan juga butuh nyali, butuh Persiapan juga kan. Ten risknya. Hag munculin Kuambala, Itu Omari Forson. Gombala itu Tapi kenapa cuma di satu Goblok-goblok banget. kenapa cuma di satu pertandingan? Kenapa Iya, nggak lo iya, coba nggak terus ada kan? persistensi Kan ya. nggak semua pemain Liverpool yang muncul bagus juga. Harvey Elliott juga kan naik turun Ya, turun sempet juga. patah kaki Curtis juga, Jones kan. naik turun juga. Bradley juga bagus di pertandingan kedua, nggak sebagus itu.
berikutnya bagus lagi kan, maksudnya lo butuh Proses. konsistensi, butuh untuk nyoba pemain-pemain. Nah ini yang akhirnya bisa mendewasakan pemain-pemain Liverpool yang sekarang itu. Makanya kalau lo tanya tadi mereka bisa melaju jauh apa enggak, ya gue cukup yakin. Ditambah lagi faktor X itu yang ternyata penting. Apa Klopp yang menyatakan mundur itu menurut gue penting banget tuh untuk bisa membuat Pompa mereka pump up. we have to give something untuk Klopp di akhir musim ini. Itu yang kayaknya membuat semua pemain tuh main di level yang di atas 100% lah. Dan Ngomong apa kalau lo, ya, gue lihat Liverpool apakah bisa melangkah jauh? Gue bilang bisa melangkah jauh karena mereka musim ini tuh agak diuntungkan sebenarnya dengan tampil di Europa League dan juga ketemunya di Carabao. Sebenarnya level lawannya level yang gampang-gampang lah, menang lawan Leicester, habis itu menang lawan Soton. Kenapa gue bilang menguntungkan? Karena bisa benefit buat pemain-pemain yang contoh lagi nggak perform. Kayak Gakpo kan belakangan lagi diserang banget ya, dikritik habis-habisan. Lu nawarin apa sih ke tim? Lu main jadi striker nggak bagus, di sayap nggak bagus. Tapi akhirnya ketika main kemarin, justru dia bisa menjawab dengan kontribusi 2 gol, habis itu ada assist juga. Jadi menurut gue ini Liverpool bisa panjang gara-gara ini. Gara-gara bisa pemain-pemain tuh jadi harmonis, pemain yang ngerasa gue pengen ngelakuin sesuatu nih, akhirnya dikasih kesempatan. Contohnya kayak pemain-pemain muda itu. Pemain-pemain muda dikasih kesempatan nggak perlu kayak waktu lama untuk bisa nunjukin diri, langsung nyetel. Kayak contohnya Bradley, gue yakin nih Alexander Arnold sembuh nggak langsung bisa langsung ngisi posisi right back dengan mudah, langsung ngisi buat dia lagi. Gue rasa perlu perjuangan dari dia lagi untuk bisa geser si Conor Bradley juga gitu. Ya nggak akan lama-lama kita bahas Liverpool karena nanti juga kita akan sedikit mempreview jelang pertandingan lawan MU. Kita pindah ke pertandingan lainnya, ada juga Milan yang menang dengan agregat cukup lumayan 3-7. Apakah memang ini menjadi apa ya sebuah pelampiasan buat Milan dan juga Pioli gitu di saat mungkin Serie A dia juga nggak akan bisa kemana-mana, Liga Champions sudah turun memalukan. Apakah ini yang paling mungkin gitu? Tapi kan seberapa mungkin? Karena dia juga Europa League pun setahu gue, seingat gue belum pernah juara Europa League kan. Menurut lu seberapa mungkin mas dengan masih banyaknya lawan-lawan nanti gitu? Kesempatan terbesar ya, maksudnya salah satu dari 2 tim yang mungkin yang paling diunggulkan ya, Liverpool dan juga Milan kan. Leverkusen nggak diunggulin mas? 3 jadi. Iya Leverkusen oke lah, newcomer untuk kalau bicara 3 besar oke Leverkusen masuk gitu. Entar Roma marah lagi. Mas Roma lu gila lu, DDL. Nah, gue sih jagoin Leverkusen juara gue. Jagoin Leverkusen juara Leverkusen. di Cuman- Bundesliga. Iya kalau Milan dan Piolinya kan selalu komposisi starting yang patut dipertanyakan, pergantian pemain yang patut dipertanyakan. Di first leg mereka udah unggul 3-0, ada pergantian yang menurut gua nggak perlu gitu. Ya satu, oke, karena pemainnya mendapatkan kartu kuning si Florenzi kalau nggak salah, makanya dia diganti. Oke, cuman back tengahnya lagi bagus, dia ganti. Langsung goyang kan itu, unggul 3-0, tapi melawan tim dengan 10 pemain, akhirnya mereka bisa kebobolan 2 gol. Awalnya gue prediksi mereka bakal kesulitan nih ketika tampil kemarin. Untungnya Slavia di menit ke-20 kemarin kena kartu merah lagi, karena mereka tampil dengan 10 pemain dan rugi Slavia dong. Oh iya. Untung Milan bisa melawan 10 orang dan ya mereka kalau gue bicara komposisi ya kalau dari 3 yang di tengah 3 di depan ditambah 1 Giroud emang komposisi terbaik mereka sih. Di tengahnya kan selalu berganti tuh. Adli, Musa, Benacer, Reinders itu selalu bisa diganti-ganti tapi 3 di depan bersama Giroud itu udah yang paling paten sih. Tapi yang kemarin tuh yang kalau lu nonton menarik deh. Jadi pas kalau nggak salah pas 3-0 kartu merah dulu ya. Kartu merah habis itu ada gol kedua, gol ketiga seterusnya gitulah. Terus ultrasnya atau fans garis kerasnya Praha itu kayak apa sih kayak tegang gitu loh. Gak bisa pulang. Ya kira-kira gitu mungkin ya. Bahasa pakai bahasa Ceko kali ya. Gimana suaranya kedengerannya gimana? Persiot tahu lah. Jadi pakai gue nonton wah ini feeling gue ini ya gue analisa wah ini pasti Pioli kalau ngomong udahlah bro jangan dihajar bro udah tenang dan abis itu emang Agak ngerem ya. langsung keren makanya tahu kan abis itu nyolok apa gitu kan nggak maksudnya ganti TV yang lain karena udah pasti tuh Milan menang Ini agak bahaya bicaranya makanya. kan ganti channel kan ada pertandingan yang lain juga gitu. Lu gimana ngeliat Milan? Karena kan juga sekarang dia di Serie A udah bisa nyodok Juve pelan-pelan kan. Walaupun mungkin sama nyodok Inter lagi. cukup jauh. Menurut lu seberapa optimis atau prioritasnya dia di Europa League ini? Untuk prioritas menurut gue lebih fokusnya di sini aja kalau menurut gue sih karena dari Paling level realistis ya. Iya, secara realistis, secara level tim-tim yang ikut serta sekarang bisa dihandle lah, bisa dihadapi sama Milan sekarang. Wih. Tapi tergantung sama komposisi di lini tengah bener kata Mas Aryo karena beberapa kali gue ngeliat si Musa dikasih kesempatan 1 game 2 game main bagus, game ketiganya habis itu jeblok banget dan itu terjadi dan di lini belakang juga demikian gitu si Tomori habis itu partnernya siapapun mau yang si Tiao habis itu mau yang si senior lagi itu menurut gue kadang disiplinnya masih kurang banget gitu. Kadang mereka kena red card di musim ini banyak banget. Salah satu tim yang paling tindakan indisipliner paling tinggi itu Milan musim ini baik di Liga, habis itu kartu kuning
juga di Europa League cukup banyak, tapi yang paling mengesankan ya jelas si Pulisic dan juga si Ruben Loftus-Cheek untuk pertandingan kemarin. Untuk dua leg menurut gue dia cukup bisa inilah berbicara banyak untuk dua leg kemarin, dan mungkin kedua kemenangan ini berkat penampilan mereka juga impresif banget bagi gue. Ya kita lihat akan sejauh apa Milan melangkah di Europa League ini, apakah benar-benar ini menjadi prioritasnya menjadi juara, termasuk mungkin juga sambil mempertahankan posisinya di papan atas dari Serie A. Kita akan lanjut membahas dari drawing kompetisi Eropa setelah yang satu ini.